Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita bergabung bersama Kepala Riset Samuel Sekuritas, ada Pak Surya Dharma. Selamat pagi, Pak Surya. Pagi, Juta. Ya, Pak Surya, indeks kita berada di zona hijau, tapi kenaikannya sendiri ini tidak tampak signifikan gitu, bahkan sempat hijau tapi nol begitu untuk kenaikannya sendiri. Sebenarnya penyebabnya apa sih, Pak Surya? Ya memang hari ini flat ya, dapat dibilang masih flat. Tidak banyak sentimen sih yang bisa mendorong IHSG kita menguat ya. Karena apalagi kita mau lebaran kan, berarti kan butuh beberapa hari ya, cukup panjang juga gitu ya. Nah kemudian juga besok kan orang masih menunggu GDP growth Indonesia untuk Q1 ya, yang kita perkirakan sih mungkin masih minus sekitar 1% ya, konsensus itu sekitar 0,6 atau 0,7% ya minusnya ya. Nah itu memang menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tapi sebenarnya kalau di luar sendiri, kalau saya lihat di Amerika sendiri kan semalam itu kan Dow Jones-nya sebenarnya naik ya. Dow Jones dan S&P-nya naik, tapi Nasdaq-nya turun gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya itu juga hal yang positif. Kemudian juga US Treasury yield yang 10 tahun itu kan udah agak menurun ya. Jadi ke level 1,6% lagi sekarang. Dan USD Index sebetulnya juga kecenderungan masih melemah ya, sekitar 91 ya. Jadi itu sebetulnya hal-hal yang positif yang bisa mendorong memperkuat rupiah kita juga dan mendorong komoditas sebetulnya kan. Jadi kita perlu perhatikan juga sih sebetulnya saham-saham yang terkait dengan komoditas hari ini mungkin sih masih bisa mendapat sentimen positif ya. Pak Surya, untuk prediksi GDP kita sebenarnya ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar, meskipun minus kan sebenarnya sudah ada perbaikan dari tahun sebelumnya kan? Betul. Nah dibanding tahun sebelumnya turun, tapi dibandingkan kuartal sebelumnya mungkin lebih bagus gitu ya, minusnya lebih sedikit lah. Nah tapi memang perkiraan kan konsensus itu kan di bawah 1% ya, sedangkan kita kan memberikan mungkin 1% ya. Jadi kalau misalnya nanti angkanya itu lebih baik dari itu, minusnya mungkin lebih kecil gitu ya, itu menjadi hal yang positif gitu ya buat pasar ya. Tapi pasar sebetulnya udah mengantisipasi juga sih Q1 itu bakalan negatif ya, karena memang Q1 tahun lalu itu kan sebetulnya kan belum ada COVID ya, jadi masih situasi yang normal sebetulnya kan. Jadi kalau dibandingkan dengan situasi normal ya kita mungkin masih ada terjadi penurunan ya. Tapi kalau Q2 sih harusnya udah positif ya, udah bagus harusnya. Baik. Nah, untuk kegiatan ekonomi kita sendiri, Pak Surya, Anda menilai apakah ini sudah menunjukkan banyak perbaikan, misalnya dari pergerakan laporan keuangan emiten dan sebagainya, apakah memang cukup mendorong indeks kita? Beberapa laporan keuangan yang sudah dirilis sih saya ini cukup secara mayoritas cukup bagus ya. Misalnya kayak perbankan, walaupun beberapa terjadi penurunan year-on-year, tapi Q1Q itu naiknya tajam juga ya. Kemudian juga tadi sempat keluar aneka tambang, bagus juga ya hasilnya ya. Dibandingkan 4Q itu jauh, 4Q kan rugi, sekarang untung gitu ya. Jadi itu memang beberapa result yang cukup bagus ya. Tapi ada beberapa juga yang nggak begitu bagus juga ya. Misalnya retail kayak beberapa yang saya lihat juga masih mengalami penurunan ya. Jadi itu hal-hal itu memang kita mesti lihat juga, belum semuanya kembali normal ya. Karena first Q ini kan seperti yang saya sudah katakan tadi, dibandingkan dengan kondisi yang belum terjadi COVID kan tahun lalu ya. Jadi base-nya itu bukan low base gitu ya. Tapi kalau Q2 sih harusnya dengan sudah terjadi COVID tahun lalu, harusnya sih kita akan mengalami growth yang cukup tinggi juga ya. Harusnya Q2 itu mungkin GDP growth kita mungkin bisa 7%, 6-7% itu masih mungkin gitu ya. Karena memang low base tahun lalu gitu ya. Apakah ini bisa diartikan bahwa akan sulit pada bulan Mei ini, indeks kita akan kembali ke level di atas 6.000, Pak Surya? Bulan Mei ini secara historis itu memang 6 tahun terakhir saya lihat 50-50 ya. Jadi kemungkinan naik dan turunnya itu 50-50, tapi juga misalkan terjadi penurunan itu juga nggak banyak. Kalau saya lihat secara historis normal itu minus 3%-an itu yang paling tinggi. Kenaikan juga sama, hanya plus 2%-an gitu ya. Jadi secara overall kalau di rata-rata relatif itu cuma 0, sebenarnya pergerakan di bulan Mei ini secara normal ya. Jadi relatif ya tidak banyak pergerakan lah atau flat ya kecenderungannya. Apalagi kita
bulan Ramadan juga kan, pas bulan Mei tahun ini kan kebetulan Ramadan juga ya, biasanya memang pasar lebih sepi ya. Jadi memang kalau saya lihat sih pasar kurang lebih ya di sini-sini aja sih kali ya, sekitar level-level sekarang ya, sampai habis Lebaran lah. Oke, nah untuk dana asing, apakah kepercayaan asing terhadap Bursa Efek Indonesia ini sudah cukup kembali saat ini, Pak Surya, Anda melihatnya? Belum banyak sih ya, belum banyak penjualan juga nggak banyak sebetulnya. Jadi kalau year to date kita memang dana asing itu masih sekitar, kalau nggak salah sekitar 8-9 T ya yang masuk ya ke Indonesia ya. Jadi itu memang masih positif, tapi memang dalam beberapa waktu terakhir kan ada akselerasi juga ya, walaupun memang nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan. Tapi kalau kita lihat ke pasar obligasi sendiri, sebetulnya dana asing udah mulai masuk lagi ya. Jadi itu memang hal yang perlu kita perhatikan, bahwa dana asing ini sebetulnya sih nggak benar-benar keluar ya. Dia hanya pindah portfolio aja kali mungkin di situ ya. Baik, Pak Surya, meskipun saat ini mungkin banyak sentimen yang tidak begitu mendorong indeks kita, cenderung flat begitu ya untuk hari ini, kita akan melihat nanti di segmen berikutnya saham apa saja yang masih bisa dikoleksi oleh para investor. Pemirsa, tetaplah di IDX Opening Bell.